Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam. Dan sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Engkau telah menjaga, melindungi kami, menyertai kami dengan segala aktivitas kesibukan kami masing-masing, baik sebagai seorang pegawai negeri, sebagai swasta, petani, buruh, maupun juga yang lain. Kami bersyukur buat semuanya itu. Dan malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan tubuh-tubuh kami di tempat pembaringan kami masing-masing, kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di malam ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat ini, saudara-saudara. Kalimat di dalam ayat tersebut dipenggal menjadi dua bagian. Yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada. Dan yang kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan baik-baik, kedua bagian dari ayat tersebut diawali dengan kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita masing-masing dengan baik. Saudara yang terkasih, kalau anak-anak kita kecil atau waktu kita masih usia kecil, usia sekolah, orang tua sering memberi nasihat buat kita agar kita bersekolah dengan baik, belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Itu berarti kalau kita tidak mengerjakan tugas dengan baik, ada hukuman yang akan kita dapat. Kita tidak bersekolah dengan baik, tentu ada akibat yang ditimbulkan dari ketidaktaatan itu. Saudara yang terkasih, saudara yang terkasih, itu mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi yang akan kita dapat apabila kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Saudara yang terkasih, ini juga merupakan peringatan yang keras dan banyak orang tidak menyadari itu. Bahkan menganggap sesuatu itu biasa. Bicara tentang waktu, mempergunakan waktu dengan baik itu hal yang biasa. Padahal konsekuensi yang didapat akibat tidak mempergunakan waktu dengan baik itu sangat besar, saudara-saudara. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sedikit kesalahan kita bisa membawa kita kepada satu persoalan yang serius. Saudara, seperti ilustrasi yang tadi saya sudah sampaikan dan contoh yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita tidak mendengar nasihat orang tua kita tentang kita harus belajar, dan kalau tidak belajar maka ada konsekuensi yang akan kita dapat, itu pasti membuat banyak kita yang menyesal. Sering saya menemukan banyak orang yang menyesal karena sudah usia 30-40 tahun dia menyesal karena tidak sekolah dengan baik, tidak belajar dengan baik, tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, firman Tuhan yang kita baca di malam ini ada konsekuensi serius yang akan kita dapat apabila tidak mempergunakan waktu yang Tuhan berikan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Saudara yang terkasih, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Saudara yang terkasih, sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Alkitab sekali lagi mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita kepada persoalan serius. Itu sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini, saudara. Hanya gara-gara persoalan sepele seperti uang parkir, status, dan komentar di media sosial, orang bisa bertengkar, orang bisa berantem, bahkan saling membunuh. Demikian juga ada banyak anak muda yang terperosok, terpenjara dalam narkoba, dan akhirnya keluarganya berantakan karena diawali dengan iseng-iseng saja atau coba-coba saja. Saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan, saudara. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma semenit. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng, atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan baik? Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Hanya dengan mengerti kehendak Allah, itu adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Karena itu, saudara, setiap hari kita bisa memperoleh renungan pagi, siang, malam di media sosial maupun di gereja, di pertemuan-pertemuan ibadah. Banyak sekali, pergunakan waktu itu. Pergunakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Allah. Ketika kita mengerti kehendak Allah, maka kita akan mempergunakan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita dengan baik. Jangan sia-siakan waktu ini. Umur kita terus bertambah, tapi kesempatan semakin hari semakin berkurang. Di hari ini saya mendengar ada satu kenalan yang meninggal di usia muda. Saudara-saudara yang terkasih, kalaupun saat ini kita masih menghirup nafas yang Tuhan berikan, ingat, satu saat nafas ini akan diambil oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengambil nafas ini, apakah kita sudah mempergunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri dengan baik? Biarlah kita semua menjawab dan mau melakukannya dari lepas hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih di hari ini. Kami belajar untuk mempergunakan waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami supaya kami tidak ceroboh. Kami tidak menganggap sepele hal ini. Tapi kami mau mempergunakan waktu selama kami masih hidup ini dengan baik. Yaitu belajar terus untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami akan beristirahat. Tuhan yang beserta dengan kami. Setiap pendengar yang mendengar renungan ini dengan berbagai pergumulan mereka, kami tahu bahwa pergumulan itu juga bisa membuat kami dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan jawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dan biarlah hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.